Pemirsa Intens Investigasi. Jika berbicara soal asmara, nasib percintaan Ayu Ting Ting memang berbanding terbalik dengan karirnya di dunia entertainment yang terbilang begitu cemerlang. Ya, di tengah kesuksesan karirnya, sungguh ironis, lika-liku asmara Ayu Ting Ting terbilang selalu kandas di tengah jalan. Hingga di usianya yang sudah memasuki kepala 3 ini, Ayu Ting Ting pun masih saja sendiri karena pendamping hidup, seakan jauh untuk digapainya. Letu Fardana dan Aditya Yusman salah satunya, di mana keduanya adalah laki-laki yang gagal menjadi calon suami pelantun G-boy mujair tersebut. Melihat Ayu yang lagi-lagi gagal menikah, meski sebelumnya sempat bertunangan dengan Letu Fardana. Lalu, seperti apa pula nasihat dari sahabat-sahabat Ayu di dunia keartisan? Seperti Ivan Gunawan, di mana ia pun memberikan pesan yang begitu menyentuh lewat kartu ucapan yang ia selipkan di sebuah buket bunga anggrek yang berwarna putih. Di sisi lain, seperti apa juga ayah Letu Fardana yang sebelumnya juga menjadi calon ayah mertua Ayu Ting Ting, yang turut angkat bicara mengenai kandasnya hubungan asmara sang putra dengan Ayu Ting Ting. Benarkah meski hubungan asmara Ayu dan Letu Fardana pun telah berakhir, namun hubungannya dengan keluarga Ayu tetap akan terjalin baik? Dan bagaimana pula Bunda Romi yang merupakan seorang psikolog menyampaikan pesannya untuk semua orang, termasuk Ayu Ting Ting dan juga Letu Dana, di mana Bunda Romi pun juga mengatakan jika dua orang memutuskan untuk menikah, mereka pun harus saling mengerti dan mengurangi kesibukan keduanya demi kelangsungan rumah tangganya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Ya, kabar kandasnya hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Letu Fardana baru-baru ini cukup menyita perhatian publik. Apalagi kandasnya hubungan ini pun di saat keduanya yang sedang mempersiapkan momen pernikahan mereka yang rencananya akan digelar pada akhir tahun ini. Ironis memang, tapi hal itu pun benar-benar terjadi dalam kehidupan Ayu. Bahkan, tak hanya sekali, gagal menikah pun terjadi untuk kedua kalinya. Mengingat sebelum gagal menikah dengan Letu Fardana, Ayu pun juga sempat gagal menikah dengan Aditya Yusman. Sama halnya saat gagal menikah dengan Aditya Yusman pada 2021 lalu, kali ini Ayu pun muncul ke publik dan mengungkapkan kebenaran bahwa benar dirinya pun sudah putus dengan Letu Fardana sejak 22 Juni 2024 lalu. Atas ramainya warganet yang menyoroti kabar gagalnya Ayu Ting Ting menikah dengan Letu Fardana, hal itu pun sampai juga di telinga Ivan Gunawan. Hingga desainer yang akrab disapa Igun itu pun memberikan sebuah nasihat, di mana sambil bercanda, Igun pun meminta Ayu agar jangan mudah menyerah karena masih banyak laki-laki di dunia ini. Doanya mau tahu apa? Apa tuh? Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Tapi emang nggak baik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya, buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik.
Bayu banyak buat kami masing-masing gitu ya maksudnya. Bayu banyak pertimbangan nggak sih untuk memutuskan ini semua? Iya dong, saya tidak mungkin mengambil langkah sejauh ini. Oke, mungkin kedua keluarga sendiri. Udah bukan waktunya main-main juga gitu. Dan banyak juga yang bilang karena masalah ekonomi dan lain-lain. Ini saya tegaskan sekali lagi gitu ya. Maksudnya kalau dari masalah ekonomi saya nggak mungkin sampai sejauh ini kalau memang cuma karena masalah ekonomi gitu. Jadi dari awal pun sudah terima. Jadi saya bukan tipe orang yang sampai yang dulu-dulu juga kan bilang masalah mahar dan lain-lain gitu. Yang tahu saya dan keluarga saya bukan tipe orang yang seperti itu. Namun, di balik nasihat yang diberikan, Igun pun juga memberikan pesan yang menyentuh untuk Ayu Ting Ting lewat kartu ucapan yang ia sematkan di sebuah buket bunga anggrek berwarna putih. Di mana dalam kartu ucapan tersebut, Igun pun menuliskan serangkaian kalimat indah untuk Ayu seperti berikut ini. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang beruntung. Kamu sangat tangguh. Dan aku percaya bahwa kamu bisa bangkit dari kesulitanmu. Hari-hari yang lebih baik akan datang dan aku akan selalu berada di sampingmu. Tulis Igun dalam bahasa Inggris. Masya Allah, ini tiba-tiba gede banget bunga anggreknya. Makasih Super Mega Bintang, makasih Aigun. Wah Allah, gede banget A. Makasih ya A. Sukses terus buat AA. Di kesempatan lain, saat dijumpai oleh tim intens investigasi usai selesai syuting sebuah acara yang dibintanginya, Ayu pun sempat memberikan tanggapannya akan bunga anggrek yang dikirim Ivan, lengkap dengan kartu yang berisikan kalimat menyentuh. Saat itu, Ayu pun hanya mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti untuk apa bunga tersebut dikirim kepadanya. Apakah sebagai kado ulang tahun yang terlambat atau justru ada maksud yang lain? Itu gara-gara si Igun kemarin ngirimin bunga anggrek gede banget. Gede banget tuh kayaknya hadiah ulang tahun yang telat apa gimana itu orang. Sementara itu, di tengah banyaknya awak media yang hingga kini terus mengejar Ayu Ting Ting untuk mengulik berbagai hal seputar Ayu yang kini gagal menikah. Lalu, seperti apa pula Igun yang beraksi layaknya seorang wartawan yang sedang mengejar Ayu untuk mengkonfirmasi mengenai kabar kandasnya hubungan Ayu dengan Letu Fardana. Hingga Ayu pun yang melihatnya hanya melontarkan senyuman sambil masuk ke dalam mobil. Mbak Ayu emang benar ceritanya. Mbak Ayu, tanggapannya gimana sih Mbak Ayu, emang benar? Oh jatuh mas. Mbak Ayu cerita dong, Mbak Ayu lagi rame banget ini, ada di mana-mana Mbak Ayu. Mbak Ayu, halo. Mbak Ayu, lo mau cerita ya? Bunga anggrek. Bunga anggrek. Ya udah, ya. Ya udah Mbak Ayu, makasih ya Mbak Ayu ya. Ya. Yuk Mbak Ayu, yuk. Lantas, seperti apa pula ayah Letu Fardana yang sebelumnya juga menjadi calon ayah mertua Ayu Ting Ting yang turut angkat bicara mengenai kandasnya hubungan asmara sang putra dengan Ayu. Benarkah meski hubungan asmara Ayu dan Letu Dana telah berakhir, namun hubungannya dengan keluarga Ayu Ting Ting tetap akan terjalin baik-baik saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Rupanya tidak hanya Ayu Ting Ting yang angkat bicara perihal kandasnya hubungan asmaranya dengan Letu Fardana. Ayah Letu Fardana kemarin juga angkat bicara untuk membenarkan kabar tersebut. Ya, Darsy Akib, ayah Letu Dana, di hadapan tim intens investigasi pun juga mengungkapkan bahwa keputusan Ayu dan sang putra untuk mengakhiri hubungan percintaannya memang sudah menjadi kesepakatan Ayu dan Letu Fardana. Meski penyebab putusnya Ayu dengan sang putra tidak mau diungkapnya secara terbuka. Namun, sebagai orang tua, Darsy Akib hanya bisa menerima apa yang menjadi keputusan sang anak, hingga memaknai kandasnya hubungan sang anak dengan Ayu Ting Ting adalah sebuah takdir dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau pastinya saya nggak tahu, karena ini kan yang tahu kan mereka berdua. Ya, cuman saya ada laporan itu, ya saya panggil seperti apa ya itu. Jadi mereka memang sudah, karena sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Itu mungkin hikmah di balik itu lebih bagus. Karena mungkin dengan adanya nggak jadi, ya bagus untuk Ayu, bagus untuk putra saya kan. Ya saya nggak tahu, itu kan rahasia mereka kan. Saya namanya orang tua kan istilahnya poin yang terakhirnya aja, nggak mungkin saya mau kepo kenapa segala macam, kan nggak mungkin. Cuman garis besarnya itu bahwa mereka udah sepakat untuk tidak melangsungkan gitu. Justru itu saya nggak tahu. Tanya berdua aja dah, nggak cocoknya kenapa. Yang jelas mereka mengakhiri sama-sama udah sepakat itu. Nah itu kan tanya aja berdua mereka. Kalau orang tua kan saya bilang hanya cukup berdoa. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Jodoh katanya, terus rezeki sama kematian tuh. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa, semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Dalam kesempatan tersebut, Darsy Akib pun juga memastikan bahwa hubungannya dengan keluarga Ayu Ting Ting tetap akan baik-baik saja, meski mereka pun tidak akan pernah menjadi besan. Dan jika Letu Dana sudah tidak lagi menjalin cinta dengan Ayu Ting Ting, bukan berarti hubungan kedua keluarga akan menjadi hancur pula. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau apa, mau takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Jangan sampai ya itulah, kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita, namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Tetap baik kita, tetap baik kok. Yang namanya, kalau namanya jodoh itu kan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah kalau kita dengan manusia kan ya harus baik, nggak ada masalah itu. Lalu, seperti apa pula Bunda Romi yang merupakan seorang psikolog yang menyampaikan pesan untuk semua orang, termasuk Ayu Ting Ting dan juga Letu Fardana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, ketika dijumpai tim Intens Investigasi, Bunda Romi sebagai seorang psikolog pun menyampaikan pesan untuk semua orang termasuk Ayu Ting Ting dan Letu Fardana. Jika dua orang memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan, mereka pun harus saling mengerti dan juga mengurangi kesibukan keduanya demi kelangsungan rumah tangganya yang harmonis. Bahkan sebagai pasangan suami istri, secara mental mereka pun harus siap berbagi dan tidak boleh egois untuk memikirkan kebutuhan pasangan. Kalau menurut saya, pada waktu memutuskan menikah belum mateng, belum dibicarakan hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dirubah lagi. Itu belum dibicarakan secara tuntas gitu. Dipikir nanti dengan berjalannya waktu pasti akan gampang gitu. Padahal nggak segampang itu gitu. Dan kalau itu belum tuntas kemudian sudah mengatakan bahwa oke, saya mau menikahi itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang agak jadi kemudian bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Ya di tengah jalan pasti ada mulai, kamu kan harusnya gini, misalnya harus fitting baju pengantin, yang satunya nggak bisa, yang ini harusnya gini, yang ini harusnya gini. Yang satu memandang keindahan baju dan sebagainya itu penting, yang satu enggak, nah jadi masalah. Sebetulnya sih sebelum masuk ke jenjang mau menikah, harus yakin dulu. Yang dimaksud dengan yakin ini adalah apakah kita betul sudah memilih orang tersebut. Karena gini, pada manusia itu kan punya karakteristik, kriteria dari orang yang ingin dia nikahkan tuh harusnya kayak gimana. Nah, memang sebetulnya tidak ada orang yang persis seperti yang kita inginkan. Itu nggak ada. Yang ada adalah di mana orang itu yang kita ajak menikah nantinya itu sebetulnya ingin disesuaikan semirip mungkin, sedekat mungkin dengan harapan-harapan kita atau karakteristik kita. Selain itu, kalau mau pernikahan tuh pasti ada keluarga. Keluarga itu kan nggak segampang kita merubah orang satu ya, itu seluruh keluarga. Jadi harapan-harapannya, aturan-aturannya, adat istiadat, apalagi kalau mau menikah dengan adat apa, yang satu dari mana itu bisa juga ada pertempuran atau konflik-konflik kecil gitu. Nah ini yang seperti ini pasti akan harus dihadapi gitu. Pada proses untuk kemudian menyamakan itu pasti hebohnya luar biasa. Dan perlu dua-duanya untuk berubah sebelum itu tercapai kesepakatan ada di mana tuh yang sesuai dengan kriteria kita. Seperti itu. Nah, untuk itu makanya pada waktu mau mengatakan saya mau menikah sama dia udah yakin dulu ini akan kemungkinan bisa dirubah nggak. Saya ambil contoh, kalau satu kerjanya di satu instansi yang regulasinya tinggi banget harus mengikuti organisasi dan aturan dari organisasi itu. Sementara yang satunya lebih free karena mereka punya kegiatan yang cukup lentur, tetapi mungkin pulangnya malam. Nah pertanyaannya, sudah siap nggak semuanya? Di tengah-tengahnya mungkin nggak ada lagi nih cara untuk menegosiasi. Yang satu nggak boleh ngapa-ngapain berarti dia nggak kerja. Yang satu nggak mungkin misalnya untuk meninggalkan itu karena dia udah masuk ke organisasi itu di mana harus ada ketentuan-ketentuan. Jadi hal ini yang membuat kita harus berpikir. Pada waktu kita mengatakan kita mau menikah, itu pasti hal-hal yang tertentu gak bisa dirubah, mau tetap diterima apa tidak. Secara mental tuh harus mengatakan bahwa oke, saya gak hidup sendiri, saya akan bersama orang lain. Saya siap gak berbagi, saya siap gak ini. Nah itu misalnya kayak gitu. Pada waktu kita menikah, kita tidak bisa egois, berarti harus kemudian memikirkan juga kebutuhan atau harapan pasangan kita gitu. Banyak orang mengalami masalah dalam rumah tangganya karena nggak bisa berempati terhadap terhadap harapan, kebutuhan dari pasangannya, sehingga memikirkan hanya dirinya sendiri. Satunya lagi juga begitu, mungkin nggak memikirkan pasangannya, akibatnya apa? Ya jadi masalahnya jadi cerai gitu.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.